Siapa yang buka? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan prediksi penjualan game berdasarkan platform dan genre menggunakan metode Naive Bayes. Eh, Pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota kami. Di sini ada saya sendiri, Raffi Putra Razak S dengan NPM 141. Halo, saya Saya Muhammad Ada Arya Bagus. Prasetya dengan NPM 137. Saya Bagus Trilono dengan NPM 176. Perkenalkan nama saya Mustaqim dengan NPM 166. Oke, mari kita lanjut di bab pertama, yaitu latar belakang akan dibacakan oleh Mustaqim. Jadi di sini ada latar belakang industri game terus berkembang pesat dengan kemunculannya berbagai platform baru dan genre game yang semakin beragam. Bagi pengembang dan penerbit game, memahami tren pasar dan memprediksi penjualan game menjadi sangat penting untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan game adalah metode niche Bayes. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Ada tiga tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh platform dan genre game terhadap penjualan game. Kedua, membuat model prediksi penjualan dengan metode niche Bayes. Ketiga, mengevaluasi tingkat akurasi metode niche Bayes dalam prediksi penjualan game. Selanjutnya dapat dilanjutkan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Next, guys. Selanjutnya, data yang kami gunakan. Untuk sumber data, kami mendapatkannya dari Kaggle. Di sini kolom, ada kolom indeks, nama, platform, year of release, genre, publisher, NA sales, EU sales. Lalu JP sales, other sales, global sales, critic score, critic count, user score, user count, developer, dan rating. Lalu selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Gus. Jadi selanjutnya itu ada processing atau yang mungkin sebelumnya itu pre-processing. Di sini untuk pertama kami drop dulu data-data yang tidak kami gunakan. Di sini beberapa di antaranya yaitu index, year of release, publisher, NA sales, EU sales, JP sales, other sales, critic score, critic count, user count, developer, dan rating. Alasan kami menghapus ini karena data-data tersebut tidak digunakan pada saat melakukan prediksi. Lalu mengapa yang NA cell, EU cell, dan JP cell serta other cell itu dihapus? Karena sudah masuk ke dalam global cell. Lalu setelah itu kami melakukan proses untuk mengecek apakah datanya itu masih ada yang data kosong atau tidak. Dan setelah dicek ternyata data tersebut tidak ada data kosong. Next. Raffi, silakan dilanjut. Oke. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang Gaussian Naive Bayes. Eh, untuk Gaussian Naive Bayes ini kami melakukan yang tadi telah di pre-processing itu dilabelkan. Pertama-tama kami labelkan, terus kami masukkan ke ada di labelnya, terus diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, dan tinggi untuk data-datanya. Dan eh, kami juga menambahkan fitur dan targetnya, apa yang fitur yang kami gunakan dan targetnya apa yang bakal dikenakan target. Lalu di bawah terakhir ada modelnya.
Lanjut ke selanjutnya, eh, Gaussian Net Bayes yang selanjutnya adalah menghitung untuk prediksi dan mengevaluasi prediksinya dan menghitung akurasinya. Nah, di sini kami mendapatkan akurasi sekitar 38,42%. Kenapa bisa 38,24%? Karena ada beberapa data yang diubah ke numerik. Jadi membuat akurasinya tuh sangat rendah kalau pada bertanya-tanya. Oke. Nah, seperti ini data awal apa data-datanya. Nah, terus di sini sales kategorinya sudah langsung terklasifikasi, bisa dilihat di codingan yang printdf segalanya itu bisa dilihat sales kategorinya yang rendah ada 5912, tinggi ada 5620, sedang ada 5394. Nah, oke, untuk kategorical Naive Bayes akan dilanjutkan oleh Bagus. Baik, selanjutnya ada Naive Bayes kedua yang kami gunakan, yaitu categorical Naive Bayes. Di sini untuk penggunaan categorical sebenarnya untuk perbandingan lebih bagus mana. Jadi untuk pertama sama kami membuat encode dulu, yaitu dengan label encoder untuk platform dan genre, di mana itu mengubah dari yang tadinya berupa huruf menjadi angka. Lalu kami membuat bins atau mungkin tingkatannya, yaitu intervalnya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana untuk intervalnya itu data dari 0 sampai 4, 5 sampai 9, dan juga 10 lebih. Lalu berikutnya kami menentukan fitur, di mana yaitu fitur X dan juga Y, di mana target itu Y, yang X itu untuk ujinya, yaitu untuk sama seperti sebelumnya, untuk X-nya itu platform dan genre, dan Y-nya adalah global sales. Lalu kami melakukan dites, diuji data tersebut menggunakan fitur yang menggunakan model kategorikal Naive Bayes. Lalu setelahnya kami melakukan evaluasi atau menentukan nih akurasinya ada berapa. Setelah ditentukan akurasinya itu cukup baik, yaitu ada pada angka 98,66 persenan. Lalu untuk precision recall dan advanced score-nya bisa dilihat. eh, dan untuk hasilnya kami melakukan sudah dicek di situ. Untuk data yang atau masuk kolom pertama ada sekitar 16.000, lalu kolom satu ada 100-an, dan kolom 2 ada sekitar 60-an. Next. Nah, untuk yang ini ada hasil dari Gaussian FBS. Mungkin karena yang tadi kan DF cuma menghasilkan ininya saja ya, teksnya saja. Maka dari situ kami melakukan untuk grafiknya seperti inilah kurang lebihnya, menggunakan grafik batang di sini, di mana sudah terlihat jelasnya paling tinggi di sini itu ada pada kategori rendah. Next. Lalu untuk bab 3 akan dibacakan oleh Arya atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu model Naive Bayes yang telah dikembangkan untuk memprediksi kategori penjualan video game berdasarkan platform dan genre menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memang berpengaruh terhadap penjualan secara global. Meskipun akurasi model masih perlu ditingkatkan dengan menambahkan fitur relevan, menangani korelasi antar fitur, dan mempertimbangkan model yang lebih kompleks. Hasil yang diperoleh telah memberikan dasar yang baik untuk prediksi penjualan game. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan dan untuk mengembangkan model yang lebih akurat. Oke. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok satu eh, atas presentasinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.